Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu manfaat dalam mempelajari penerapan barisan pada masalah pertumbuhan dan peluruhan, yaitu kita bisa memprediksi contoh misalnya jumlah penduduk, ya, jumlah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menjelaskan konsep pertumbuhan dan peluruhan. Sebelum kita mempelajari apa itu pertumbuhan, nah perhatikan masalah berikut ya. Nah, setiap 10 tahun, sensus penduduk mencatat peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sekitar 270 juta jiwa. Nah, laju pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun. Nah, dapatkah kamu menebak berapa banyak penduduk Indonesia pada tahun 2030? Nah, ada yang punya saran? Kita gunakan Microsoft Excel ya untuk menghitung jumlah penduduk. Nah, kita gunakan Microsoft Excel. Misalnya di sini, sekarang kan tahun 2020 ya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan masalah tadi adalah 270 juta jiwa. Berarti pada tahun 2021, 270 ditambah 2%. Nah, dari yang 270-nya ya. Nah, kita pada tahun 2021 jumlah penduduknya sama dengan 270 ditambah 5,4. Nah, sama dengan 275 juta,4. Tahun berikutnya berarti 2022. 2% dari 275 juta. Nah, ternyata sampai tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia adalah 329,13. Jadi banyak penduduk Indonesia pada tahun 2030 adalah 329,13 juta jiwa. Nah, masalah seperti ini disebut dengan masalah pertumbuhan. Nah, sampai sini silahkan ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silahkan. Siapa tadi yang bertanya? Iqbal. Iqbal, mana Iqbal? Ya, silahkan Iqbal. Bu, adakah rumus atau formula tertentu untuk menentukan jumlah penduduk agar tidak didaftar satu persatu? Teman yang lain, kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Siapa? Rizky Muhammad Riyadi. Rizky, oke Rizky. Bagaimana menurut Rizky? Ya, untuk menentukan jumlah penduduk bisa menggunakan konsep barisan geometri. Sebelum mencari formula, kita pahami dulu definisinya bahwa pertumbuhan itu merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Perhatikan di sini, kita misalkan jika keadaan mula-mulanya A dan rasio pertumbuhan sama dengan R, nah maka U1-nya ini sama dengan A dan U2 berarti A ditambah R dikali A. Ya. A dikali 1 ditambah R pangkat 2.
Berarti kita bisa tarik untuk suku ke N sama dengan A dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 ya. Ya, untuk menemukan konsep peluruhan, silahkan kalian berdiskusi bersama kelompok yang sudah dibentuk ya. Nah, LKPD-nya ada pada Google Classroom. Soal nomor 1 yang presentasi Ibu tunjuk ya. Yang presentasinya Afrizon. Silahkan Afrizon dibaca terlebih dahulu soalnya. Ya, Bu. Harga jual sebuah mobil baru adalah 500 juta rupiah. Jika nilai jual mobil ini mengalami penyusutan 12% per tahun, berapakah nilai jual mobil ini 5 tahun kemudian? Jadi, Bu, diketahui U1-nya 500 juta. Penyusutannya 12%. Ditanyakan, berapakah nilai jual mobil 5 tahun kemudian? Penyelesaiannya atau langkah yang digunakannya itu langkah geometri, menunjuk atau barisan geometri. Penyelesaiannya yaitu U1 sama dengan 500 juta dikurang 12% sama dengan 440 juta. U5-nya 299 juta 800. Jadi nilai jual mobil 5 tahun kemudian atau U5-nya adalah 263 juta 860.958,4 perak, Bu. Oke. Baik, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Dari hasil Ya. diskusi kelompok saya juga tadi, hasil dari jawabannya sama, Bu. Hasilnya untuk U6-nya 263 juta, Bu. Kritisi tadi yang pertama jawaban dari Afrizon ya. Hasil jawaban Afrizon tadi, hasil jawaban Afrizon. Langkah yang dikerjakan sudah benar ya, hanya di sini masukannya, nah di sini kan dikurangi 12%. Nah ini 12% itu 12% dari mana? 12% dari apa? Nah jadi seharusnya ditulisnya 500 juta dikurangi 12% kali 500 juta. Nah karena di sini yang 12%-nya itu 12% dari 500 juta. Ini dari Iya, cara Bu. penulisan. Nah, kemudian untuk hasil ya, karena dalam mata uang itu tidak memungkinkan kan, kalau uang tidak memungkinkan kalau ada desimal. Nah, ini boleh dilakukan pembulatan saja. Misalkan 263.865.950 rupiah. Kesimpulan apa yang didapat dari diskusi tadi? Harga jual sebuah mobil selama 5 tahun, Bu. Ya, berapa? 263 juta 865.958. Kesimpulan apa lagi yang didapat dari diskusi tadi? Model umum untuk masalah peluruhan, Bu. Oke, model umumnya apa?
UN sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N min 1. Ya, jadi peluruhan itu merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Dan rumus umum peluruhan adalah tadi sudah kalian temukan ya melalui diskusi. UN sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N min 1. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Oke, kesimpulan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Coba, Raisa. Raisa ada, Raisa? Oke. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Oke, betul ya. Tadi kita belajar pertumbuhan. Apalagi? Rumus peluruhan, Bu. Rumus peluruhan. Oke, apa rumusnya? UN sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N min 1. Oke, bagus ya. Nah, kemudian untuk soal latihan silahkan dikerjakan. Dan untuk soal evaluasi juga silahkan kalian kerjakan. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya berarti kita akan mempelajari tentang bunga majemuk dan bunga tunggal. Ya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan berdoa. Sebelum mengakhiri belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.